Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan berupa skenario pembelajaran mata kuliah analisis fisika SMA kelas 10. Presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana seorang guru menyampaikan materi kepada siswa. Materi yang akan dijelaskan oleh guru tersebut ada 3 materi, yaitu yang pertama hakikat fisika, prosedur ilmiah, besaran, dan pengukuran dalam fisika. Ini adalah anggota-anggota kelompok 4, itu ada saya sendiri sebagai moderator, Noveleni Zafira, yang selanjutnya ada rekan saya Nur Afrianti Messi, yang selanjutnya Ramayani, dan Rani, selanjutnya Rensi Novikaduri. Pada skenario pembelajaran ini ada berupa 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Baiklah, langsung saja. Baiklah, untuk peran guru yang pertama dari kegiatan awal akan diperankan oleh saya sendiri, Noveliani Zafira, NIM 19033448. Baiklah, Assalamualaikum Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita akan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari menjadi dapat kita pahami. Siapa yang akan memimpin doa? Kepada Ramayani, bisakah memimpin doa? Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Yani. Baiklah, Ibu akan memberitahukan kepada Nanda semuanya bahwa kita akan membahas materi hakikat ilmu fisika, prosedur ilmiah, dan pengukuran. Nah, pembelajaran kita akan dilakukan selama 3 kali 45 menit ke depan. Sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa ada beberapa tujuan, yaitu ada 8 tujuan. Yang pertama yaitu menganalisis hakikat ilmu fisika dan ruang lingkupnya. Yang kedua, mengetahui prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja di labor. Yang ketiga, menjelaskan konsep pengukuran dalam fisika. Yang keempat, mendeskripsikan konsep besaran satuan dan dimensi dalam fisika. Yang kelima, mampu mendeskripsikan perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Keenam, dapat membedakan antara ketelitian atau akurasi dengan ketepatan atau disebut dengan presisi. Yang ketujuh, mahir menggunakan alat ukur dalam pengukuran. Yang delapan, mampu menjelaskan kesalahan dalam pengukuran dan penggunaan alat penting. Baiklah, itulah peran guru yang saya perankan selaku selanjutnya peran guru yang kedua akan diperankan oleh Nur Afrianti Messi. Kepada Nur Afrianti Messi saya persilakan. Baiklah, anak-anak sekalian. Dalam pertemuan kali ini ada 2 topik yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama yaitu tentang hakikat ilmu fisika dan prosedur ilmiah. Lalu yang kedua ada besaran dan turunan, besaran dan pengukuran. Sebelum masuk kepada materi, Ibu ingin bertanya,
apa itu ilmu fisika dan kira-kira menurut Ananda semua apa pentingnya kita mempelajari ilmu fisika? Bu, ilmu fisika itu mempelajari hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Bu. Oke, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sehari-hari. Lalu menurut Ananda semua, apa pentingnya kita mempelajari fisika ini? Ayo, ada yang bisa menjawab? Untuk mengetahui hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Nah, bagus. Ibu lengkapi ya jawaban Ananda. Ilmu fisika ini perlu kita pelajari sebab ilmu fisika ini merupakan dasar dari ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu sains yang lain maksudnya. Yang pertama yaitu contohnya ada ilmu biologi, kimia, dan ilmu-ilmu lainnya. Selain itu, pada hakikatnya, ilmu fisika ini mempelajari tentang gejala alam dan kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang dapat kita amati melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, siapa yang bisa menyebutkan apa saja ruang lingkup ilmu fisika ini dalam garis besarnya? Ada dua, Bu, fisika klasik dan modern, Bu. Nah, bagus sekali. Jadi benar ya, dalam ilmu fisika ini ada dua ruang lingkupnya. Yang pertama itu fisika klasik dan yang kedua itu fisika modern. Dalam fisika klasik itu nanti bersumber dari gejala-gejala yang nantinya dapat kita rasakan atau kita lihat oleh panca indera manusia. Contohnya itu penglihatan, pendengaran, penciuman, atau peraba. Nah, dalam ilmu fisika klasik ini nanti ada pembagiannya lagi yang nantinya akan Ananda pelajari untuk kedepannya. Ananda sekalian nantinya akan mempelajari tentang gerak, mempelajari sumber bunyi, tentang kalor, dan lain-lainnya di dalam fisika klasik ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada fisika modern. Sebelum Ibu jelaskan mengenai apa itu fisika modern, Ibu ingin bertanya. Ada yang tahu nggak siapa nama Bapak fisika kita? Albert Einstein. Ya, betul sekali. Nah, Albert Einstein inilah yang melahirkan fisika modern pada abad ke-20. Dalam fisika modern ini nantinya kita akan mempelajari tentang perilaku, materi-materi, dan juga energi pada skala kecil dan skala atomik. Selain itu, ilmu ini juga mempelajari tentang partikel-partikel subatomik atau gelombang. Partikel subatomik atau gelombang ini, contoh materinya itu tentang ada relativitas, ada inti atom, dan juga radioaktif. Nah, dua itulah cakupan ilmu fisika. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai metode dan prosedur ilmiah. Sebagaimana yang Ibu sebutkan tadi, ilmu-ilmu fisika ini dapat kita pelajari melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Nah, dalam eksperimen ini kita perlu mengetahui metode ilmiah yang akan kita lakukan nantinya. Metode ilmiah itu sendiri adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik atau kita melakukan eksperimen langsung. Nah, dalam ilmu fisika, metode ilmiah ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Jika tidak ada metode ilmiah ini, maka eksperimen-eksperimen yang kita lakukan akan diragukan oleh orang lain dan tidak dapat ditetapkan hukum atau rumus yang jelas dalam suatu fenomena fisika. Nah, ada yang tahu tidak apa saja langkah-langkah dalam metode ilmiah ini? Saya, Bu. Langkahnya menurut saya itu yang pertama merumuskan masalah, Bu. Baik, betul yang Anda maksud, tapi bukan itu yang pertama. Dalam metode ilmiah ini, yang pertama itu kita harus melakukan observasi atau pengamatan terhadap suatu objek.
Nah, setelah kita mengamati, barulah kita dapat merumuskan masalah yang seperti Ananda sampaikan barusan. Setelah merumuskan masalah, barulah kita nanti akan mencari data atau informasi mengenai objek yang akan kita teliti. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, kita dapat membuat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari data-data yang kita peroleh tadi. Kemungkinan itu tuh dalam ilmu sainsnya kita sebut dengan hipotesis. Nah, barulah kita nanti akan melakukan percobaan atau eksperimen, bisa di alam ataupun di dalam laboratorium. Belum selesai sampai situ. Setelah itu nanti kita akan memperoleh data. Nah, data itu nanti akan kita olah. Setelah kita mengolah data tersebut, dari situlah kita akan dapat mengambil sebuah kesimpulan. Nah, itulah langkah-langkah dalam metode ilmiah. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, mengerti Ananda semua? Ibu. Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Oke, selanjutnya yaitu tentang mengenai keselamatan di dalam labor saat kita melakukan eksperimen. Hal ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh anak-anak Ibu sekalian. Sebelum memasuki labor atau melakukan eksperimen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu memastikan laboratorium dalam keadaan baik, layak untuk digunakan, mulai dari segi keselamatan, sampai pada kelengkapan alat yang ada di labor. Selanjutnya, Ananda sekalian harus mengetahui mengenai tata tertib keselamatan, alat-alat keselamatan, aturan-aturan keselamatan yang ada di dalam labor, serta menghindari hal apa saja yang dapat menyebabkan kecelakaan di dalam labor saat melakukan eksperimen. Selain itu, Ananda juga mengetahui apa yang harus Ananda lakukan ketika terjadi kecelakaan di dalam labor. Nah, kalau terjadi kecelakaan di dalam labor, kira-kira apa yang akan Ananda lakukan pertama kali? Bu, jika terjadi kebakaran itu segera mengambil alat pemadaman yang ada di laboratorium, Bu. Baik, ada lagi? Nah, betul ya yang disampaikan Ananda tadi. Kalau tersedia Jadi, listrik, segera matikan sumber listriknya, Bu. Nah, betul. Jadi, yang disebutkan oleh teman-teman Ananda barusan ini merupakan salah satu cara penanggulangan yang dapat kita lakukan jika terjadi kecelakaan di dalam labor. Jika rasanya kecelakaan itu sudah cukup besar, seperti mengakibatkan ledakan yang nantinya akan mengakibatkan kebakaran, langsung saja menelpon pemadam kebakaran langsung saja menelpon pemadam kebakaran. Setelah kita mendiskusikan mengenai hakikat fisika dan prosedur ilmiah hingga keselamatan kerja di labor, Ibu harap Ananda semua paham dan mampu menerapkan dalam diri Ananda masing-masing ketika Ananda memasuki laboratorium atau melakukan eksperimen di tempat-tempat yang lain. Dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Nur Afrianti Meisi. Untuk peran guru selanjutnya akan diperankan oleh Rensi Novika Duri yang mengenai materi konsep besaran dan satuan. Kepada Rensi, saya persilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan konsep besaran, satuan, dan dimensi. Untuk Ananda semua, Ibu sangat memohon untuk benar-benar memperhatikannya karena ini merupakan
Maaf sebelumnya terkendala jaringan. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang konsep besaran, satuan, dan dimensi. Untuk Ananda sekalian, Ibu sangat memohon agar Ananda semua dapat memperhatikannya dengan benar, mendengarkan dengan baik, karena ini merupakan dasar kita belajar fisika. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Sementara itu, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Contohnya, Pak Agus menjual beras. Beliau mengukurnya menggunakan genggam. Genggam merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur besaran beras, yaitu massa. Berbeda dengan Pak Agus, Bu Hartini juga menjual beras. Bedanya, beliau menggunakan timbangan kilogram. Keduanya mengukur besaran yang sama, yaitu massa beras. Tapi Pak Agus dan Bu Hartini menggunakan satuan yang berbeda, yaitu genggam dan kilogram. Dalam fisika, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok di sini yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Ada 7 buah besaran pokok seperti yang dapat kita lihat pada slide Ibu kali ini. Bisa Anda lihat. Itu besaran pokoknya panjang, massa, waktu, suhu arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Baiklah, untuk materi yang kedua ini yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Beberapa contoh yang sering kita gunakan adalah kecepatan. Kecepatan kita dapatkan dari dua besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Satuan dari besaran turunan kita kenal sebagai satuan turunan. Bisa kita lihat nih tabel ini, yaitu besaran turunan. Besaran turunannya itu kecepatan, massa jenis, gaya, luas, volume, tekanan, dan udara. Bisa Anda lihat pada slide Ibu kali ini. Untuk materi selanjutnya yaitu dimensi. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Pada sistem satuan internasional atau yang disebut juga dengan SI, ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Seperti yang kita lihat di dalam tabel ini, Anda yaitu besaran pokok dengan dimensinya, panjangnya yaitu L, massanya M, waktu T, arus listrik I, suhu kita, intensitas cahaya J, jumlah zat N. Baiklah, supaya tidak bingung, sekarang kita tentukan dimensi besaran-besaran berikut. Oke, Bu. Oke, Bu.
luas itu ya panjang kali lebar. Jadi kalau panjang L, lebar L, jadi luas itu dimensinya L kuadrat. Kalau volume, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang L, lebar L, dan tinggi L. Jadi volume dimensinya itu L kubik. Dimensi memiliki dua kegunaan, yaitu digunakan pada analisis dimensional untuk menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Baiklah, untuk peran guru yang ketiga akan diperankan oleh Rani. Kepada Rani, saya persilakan. Oke, untuk anak-anak ibu semuanya, kita lanjutkan membahas tentang besaran, di mana kita tahu bahwa besaran itu terbagi dua satuan besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apa itu perbedaan besaran pokok dengan besaran turunan? Izin menjawab, Bu. Menurut saya, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya ditetapkan dalam satuan internasional, Bu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Baiklah, yang Anda sampaikan itu benar. Ada yang lain jawabannya? Oke, anak-anak ibu, yang disampaikan teman tadi itu benar, bahwa besaran pokok itu besaran yang didefinisikan atau ditetapkan dalam satuan internasional. Nah, kalau besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok, itu kan. Nah, selanjutnya apa saja satuan besaran pokok dan besaran turunan? Saya, Bu. Saya, Bu. Besaran pokok itu ada panjang, massa, dan waktu, Bu. Ada lagi jawaban dari anak-anak ibu semuanya? Kita itu harus tahu ya apa itu besaran turunan satuan besaran pokok, besaran turunan. Jadi kita harus tahu itu. Ada lagi yang mau menjawab? Besaran pokok itu yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat, Bu. Sedangkan besaran turunan itu adalah luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, dan usaha. Betul. Jadi benar ya yang disampaikan teman Ananda ini, bahwa besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, dan sebagainya. Nah, sedangkan turunan itu ada luas, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Jadi untuk itu tuh berarti Ananda semua udah paham kan? Jadi Ibu ingin kasih pertanyaan ke Ananda. Silakan jawab dengan cepat ya. Yang bukan, jadi soalnya itu yang bukan termasuk golongan besaran pokok adalah A. Luas, tekanan, suhu. B. Arus listrik, jumlah zat, gaya. C. Berat badan, volume, percepatan. D. Arus listrik, intensitas cahaya, massa. E. Tinggi, berat badan, panjang. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu, jawabannya D. Karena arus listrik, intensitas cahaya, dan massa itu termasuk dalam besaran pokok. Jadi kita masuk dengan, berarti kalau udah paham gitu kan, Ananda udah paham semuanya tentang besaran itu. Jadi kita masuk dengan ketelitian, di mana ketelitian itu adalah kemampuan untuk memberikan hasil ukur yang mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, kalau untuk ketepatan itu kemampuan kita untuk memberikan hasil yang sama yang dilakukan berulang-ulang.
contohnya itu mistar. Mistar itu mempunyai nilai ketelitian 0,05 mm dan atau 0,05 cm. Kalau jangka sorong itu 0,1 mm dan 0,01 cm. Kalau mikrometer sekrup itu 0,01 mm. Jadi Ananda semua udah paham kan apa yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Paham, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupi di sini dulu materinya untuk besaran. Baiklah, untuk peran guru yang keempat akan diperankan oleh Ramayani. Kepada Ramayani, saya persilakan. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran serta cara menggunakan alat ukur dalam pengukuran. Sebelum masuk pada materi tersebut, Ibu ingin bertanya, apa itu pengukuran? Saya, Bu. Pengukuran yaitu membandingkan besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai acuan, Bu. Nah, benar. Pengukuran adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai acuan. Contohnya, mengukur panjang tongkat dengan mistar, yang mana bahan perbandingannya adalah tongkat dengan panjang mistar. Pada materi pengukuran ini, adanya pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung, pengukuran berulang dan pengukuran tunggal, dan kriteria kemampuan alat ukur. Pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung, pengukuran yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Mengukur panjang tongkat dengan mistar, menggunakan waktu dengan stopwatch merupakan contoh pengukuran langsung. Kebanyakan pengukuran dalam fisika adalah pengukuran tidak langsung. Contohnya, pengukuran massa jenis benda dapat dilakukan dapat dilakukan dengan mengukur massa dan volume benda. Pengukuran berulang dan pengukuran tunggal. Pengukuran suatu besaran dapat dilakukan dengan sekali saja jika sudah menghasilkan nilai terbaik. Ada juga pengukuran tidak bisa menghasilkan nilai terbaik jika hanya dilakukan sekali saja. Misalnya, kalian diminta untuk mengukur waktu yang dibutuhkan kelereng untuk jatuh ke lantai dari ketinggian 1,5 meter. Kecepatan tangan untuk menekan stopwatch sangat berpengaruh pada hasil pengukuran. Maka dari itu, untuk menghasilkan pengukuran yang terbaik, kita perlu melakukan pengulangan. Selanjutnya, kriteria kemampuan alat ukur. Pada kriteria kemampuan alat ukur, ada beberapa kriteria kemampuan menurut Ananda sekalian. Bu, menurut saya pada kriteria alat ukur ini ada ketelitian, ketetapan, sensitivitas, dan kesalahan, Bu. Nah, baik. Terima kasih atas jawaban Ananda. Itulah kriteria kemampuan alat ukur, yang mana ketelitian itu merupakan kemampuan alat ukur dalam memberikan hasilnya. Ketetapan merupakan kemampuan alat ukur dalam memberikan hasil yang sama yang dilakukan secara berulang. Sensitivitas merupakan tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran, dan kesalahan merupakan penyimpangan hasil ukur terhadap nilai sebenarnya. Selanjutnya, materi tentang jenis alat ukur. Jenis alat ukur itu ada alat ukur panjang. Pengukuran panjang benda dapat dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang pertama yaitu mistar. Mistar mempunyai skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Sedangkan untuk ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecilnya, delta X, yaitu setengah dikali 1 mm, maka didapatkan 0,5
mm atau 0,0 cm. Cara kita membaca alat ukur dengan tepat, yang pertama itu posisikan skala alat ukur di hadapan kita. Yang kedua, perhatikan skala yang akan dibaca. Yang ketiga, dan arah pandangan harus tegak lurus dengan skala dan benda yang diukur. Yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini terdiri dari dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Terdiri dari dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala terkecil jangka sorong yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Untuk ketidakpastian jangka sorong ini yaitu setengah dari skala terkecil, yaitu setengah dikali 0,1 mm didapatkan 0,5 mm atau 0,05 cm. Cara menentukan NST jangka sorong ini, yang pertama kita itu membandingkan skala utama dan skala nonius. Yang kedua yaitu nyatakan skala dalam skala nonius. Yang ketiga, jadikan dalam satu skala nonius, kemudian tentukan NST dengan rumusan bilangan bulat besar dari skala nonius sampai jarak kedua skala. Dalam contoh membaca jangka sorong dengan NST 0,01 ini bisa kita lihat pada gambar ini, yang mana skala utamanya itu didapatkan 2,3 mm, sedangkan skala noniusnya yaitu 0,02 cm. Jadi untuk hasilnya kita dapatkan yaitu 2,32 cm. Yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Tingkat ketelitiannya itu mencapai 0,01 mm sehingga digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis seperti kertas, diameter kawat, dan lain-lain sebagainya. Skala utama jangka sorong ini terbatas sampai 2,5 cm dan skala noniusnya terdiri dari 50 skala atau sebanding dengan 0,01 mm. Mikrometer sekrup memiliki dua komponen, yaitu poros tetap, yaitu skala utama dan skala utama dalam satuan milimeter, dan poros putar terdapat skala nonius. Cara membaca NST mikrometer sekrup ini, yang pertama yaitu baca aturan. Yang pertama yaitu Yang pertama itu baca antara dua skala utama. Yang kedua, hitung jumlah skala nonius. Yang ketiga yaitu NST-nya 1 per jumlah skala nonius dikali jarak antara dua skala utama. Contoh membaca mikrometer sekrup ini bisa kita lihat seperti gambar ini, yang mana skala utamanya didapatkan 14,5 mm, skala noniusnya kita dapatkan 0,11 mm, dan hasil pengukurannya kita dapatkan yaitu 1,461 cm. Nah, baiklah, setelah Ibu menjelaskan materi alat ukur tadi, apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin Ananda tanyakan? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah sudah paham, Bu. Baiklah, karena Ananda semua sudah paham dan tidak ada yang ingin bertanya, Ibu ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk bagian penutupnya, peran gurunya akan saya perankan sendiri, saya Novela Zafira, yaitu dengan memberikan soal HOTS yang berupa dalam bentuk kuis kepada siswa. Nah, baiklah, untuk menguji pemahaman Ananda mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai hakikat ilmu fisika, prosedur ilmiah, dan pengukuran dalam fisika. Maka Ibu akan memberikan kuis yang harus Ananda selesaikan untuk menguji pemahaman Ananda mengenai materi pada hari ini. Konsep-konsepnya sudah kita pelajari, sekarang Ananda dituntut agar bisa berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan di dalam soal-soal kuis yang akan Ibu berikan. Baiklah, Ibu akan membacakan 3 soal. Soal yang pertama, mohon Ananda semua mencatatnya ya.
soal kuis ini Ibu beri waktu pengerjaan selama 1 minggu. Baiklah, soal yang pertama yaitu mempelajari fisika punya banyak manfaat. Mulai dari awal dipelajari ilmu fisika, fisika telah terbukti mampu membantu memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya adalah jelaskanlah manfaat mempelajari ilmu fisika dalam kehidupan kita. Dicatat ya, Ananda. Iya, Bu. Nah, soal yang kedua yaitu sebuah helikopter memiliki daya angkat P yang tergantung pada berat total W, berat pesawat, dan beban yang diangkut, massa jenis udara ρ, dan panjang baling-baling helikopter L. Tentukan rumus hubungan antara P dengan ρ dan W dan L. Soal yang terakhir, hasil pengukuran diameter koin jangka sorong adalah 1,24 cm jika NST jangka sorong 0,1 mm. Laporkan hasil pengukuran tersebut beserta ketidakpastiannya. Nah, 3 soal itu harus Anda kumpulkan minggu depan ya. Baiklah. Oh ya, Ibu mau tanya, apakah Ananda ada lagi materi yang tidak dipahami atau ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah ada? Oke, baiklah. Alhamdulillah ya, materi kita pada siang hari ini telah selesai di sini. Semoga Ananda paham dan semoga Ananda dapat menerapkannya dalam kehidupan diri Ananda masing-masing. Seperti tadi mengenai selamat kerja di labor, semoga Ananda nanti jika melakukan eksperimen di labor dapat menerapkannya. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor. Mohon Ananda untuk mempelajarinya. Dan tugas yang Ibu berikan jangan lupa untuk dikerjakan. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, baiknya kita bersyukur menurut kepercayaan kita masing-masing. Bersyukur dimulai. Bersyukur selesai. Baiklah, sampai jumpa minggu depan Ananda semuanya. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil presentasi mengenai peran guru dalam menyampaikan materinya kepada siswa. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.